yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kiroat. Kiroat adalah jamak dari kiroah yang berarti bacaan, sedangkan menurut bahasa merupakan isim masdar dari lafal qara'a atau fi'il madi yang berarti membaca, maka kiroat berarti bacaan atau cara membaca. Sedangkan menurut istilah kiroat adalah salah satu madhab atau aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qura sebagai suatu madhab yang berbeda dengan madhab lainnya. Kiroat juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pelafalan Al-Quran. Ciri khas dari kiroat adalah berbeda dengan madhab lainnya, berdasarkan sanad-sanadnya yang bersambung sampai kepada Nabi. Kiroat berasal dari Nabi Muhammad SAW melalui al-sima' wa al-naql. Al-isma' adalah mendengar langsung dari bacaan Nabi, sedangkan al-naql adalah riwayat yang menyatakan bahwa kiroat tersebut dibacakan di hadapan Nabi, lalu beliau mentakrirkannya. Saya akan membacakan tentang timbulnya perbedaan kiroat. Yang pertama disebabkan oleh latar belakang histori. Qiraat sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi, meskipun pada saat itu qiraat belum menjadi suatu disiplin ilmu. Karena perbedaan cara pelafalan, para sahabat bisa langsung ditanyakan kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan para sahabat yang berbeda itu, sehingga tidak fanatik terhadap pelafal yang digunakan atau yang didengar Nabi. Yang kedua yaitu tentang cara penyampaian. Setelah para sahabat tersebar, maka mereka membacakan qiraat Al-Quran kepada murid-muridnya secara turun-temurun. Pada akhirnya, murid-murid lebih suka mengukakan qiraat dari gurunya daripada mengikuti qiraat dari imam-imam yang lain. Hal ini mendorong beberapa ulama merangkum bentuk-bentuk perbedaan cara melafalkan Al-Quran. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu satu, macam-macam qiraat dari segi kuantitas. Yang pertama yaitu qiraat sab'ah atau qiraat 7. Kata sab'ah artinya adalah imam-imam qiraat yang 7. Mereka itu adalah Abdullah bin Katsir ad-Dari, wafat 120 Hijriah. Kemudian Nafi bin Abdurrahman bin Abu Naim, wafat 169 Hijriah. Kemudian Abdullah al-Yasibi, wafat 118 Hijriah. Kemudian Abu Amr, wafat 154 Hijriah. Kemudian Yakub, wafat 205 Hijriah. Kemudian Hamzah, wafat 188 Hijriah. Kemudian Asim ibnu al-Nujub al-Asadi. Qiraat yang kedua yaitu qiraat asyarah atau qiraat 10. Yang dimaksud qiraat 10 adalah qiraat 7 yang telah disebutkan di atas ditambah dengan 3 qiraat sebagai berikut, yaitu Abu Ja'far dengan nama lengkapnya Yazid bin Al-Qoko Makhzumi Al-Madani. Kemudian Yakub 117 sampai 205. Nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq bin Yazid bin Abdullah bin Abu Ishaq Al-Hadrani. Kemudian Khalaf bin Hisham, wafat 229 Hijriah. Adapun qiraat yang ketiga yaitu qiraat arba'at asyarah atau qiraat 14. Yang dimaksud qiraat 14 adalah qiraat 10 sebagaimana yang telah disebutkan di atas ditambah dengan 4 qiraat lagi, yaitu Al-Hasan Al-Basri, wafat tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Abdurrahman, wafat tahun 23 Hijriah. Kemudian Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi An-Nahwi Al-Baghdadi, wafat tahun 202 Hijriah. Kemudian Abu Al-Fajr Muhammad bin Ahmad Al-Asyambuz, wafat tahun 388 Hijriah. Macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama, macam-macam qiraat dilihat dari segi kuantitas. Qiraah sab'ah, qiraah 7. Kata sab'ah artinya adalah imam qiraat yang 7. Mereka adalah Abdullah bin Katsir, Nafi bin Abdurrahman bin Abu Naim, Abdullah al-Yasibi, Abu Ammar, Yakub, Hamzah, Asbim Abi al-Najib al-Asadi. Qiraat asroh, qiraat 10. Yang dimaksud qiraat 10 adalah qiraat 7 yang telah disebutkan di atas ditambah qiraat sebagai berikut. Abu Ja'far nama lengkapnya Yazid bin Al-Qoko Al-Makhzumi Al-Madani. Yakub lengkapnya Yakub bin Ishaq bin Yazid bin Abdullah bin Ishaq Al-Hadrani. Khalaf bin Hasyim
Qiraat arba'at asroh, qiraat 14. Yang dimaksud qiraat 14 adalah qiraat 10 sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ditambah dengan 4 qiraat lagi, yakni Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Abdurrahman, Yahya Al-Mubarak Al-Yazid An-Nahwi Al-Baghdadi, Abu Al-Fajar Muhammad bin Ahmad As-Sabut. Jadi kesimpulannya adalah ilmu qiraat merupakan salah satu cabang penting dalam studi Al-Quran yang mempelajari berbagai metode pelafalan ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW melalui jalur sanad yang sahih. Selain itu, perbedaan qiraat berpengaruh terhadap penafsiran Al-Quran. Ada perbedaan yang tidak mempengaruhi hukum istinbat syar'i, dan ada pula yang berimplikasi langsung terhadap pengambilan hukum, seperti dalam masalah masa iddah dan hubungan suami istri pasca haid. Dengan demikian, memahami ilmu qiraat sangat penting dalam upaya menjaga kemurnian Al-Quran serta memperkaya penafsiran dan aplikasi hukum Islam.